Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat tarawih witir ya, Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita dari kitab Fikih Sunnah karya Asy-Syaikh As-Sayyid Sabiq ya. Masih babnya Thaharah. Pembahasan kita pada malam hari ini akan memasuki bab An-Najasah atau najis ya, atau najis. Kita lihat dulu pengertian najis itu ya Pak ya. An-najis itu adalah an-najasah ia al-qazaratu. Al-qazarah artinya kotoran ya, kotoran. Allati yajibu 'alal muslim, yang wajib bagi seorang muslim, kotoran yang wajib bagi seorang muslim ayyatanazzaha anha, membersihkan diri, menjaga diri dari kotoran tersebut ya. Wa yaghsilu ma asabahu minha, kemudian kalau ada bagian yang terkena najis maka wajib di ya, wa yaghsil, basuh, cuci ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muddatsir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu sucikanlah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, mencintai orang-orang yang suka bertaubat, wa yuhibbunal mutatahhirin, dan suka orang yang bersuci. Kemudian sabda Rasulullah, at-tahuru syatrul iman, kesucian ya, bersuci itu bagian dari keimanan. Itu pengantarnya Pak ya. Sekarang kita lihat anwa'un najasat, jenis-jenis najis. Jenis najis ini banyak ya Pak Ibu ya, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang masuk ke dalam kategori najis adalah al-maitatu. Al-maitatu atau al-mayyitatu itu artinya bangkai. Bangkai itu adalah najis. Tapi pengertian bangkai itu apa? Pengertian bangkai itu adalah wahia mamata hatfa anfihi, yang mati sendiri. Ai min wairi tazkiyah, tanpa disembelih. Tanpa disembelih. Wa yulhaq biha, dan masuk ke dalam kategori tersebut ma quti'a minal hayy, apa yang dipotong dari binatang yang hidup. Kita pengen makan paha sapi misalnya, terus cuman pahanya doang yang dipotong. Nah, itu pahanya tersebut ya Pak ya. Walaupun kita pakai bismillah sembelihnya, bismillahirrahmanirrahim, kakinya doang yang diambil, itu terhitung sebagai bangkai. Tidak boleh dimakan. Makuti aminal bahimati ya, wahiyya hayyatun fahuwa mayyitatun. Ya, itu dalilnya itu. Apa yang dipotong
dari binatang yang hidup, maka dia terhitung bangkai. Yang dipotong dari yang hidup terhitung bangkai. Walaupun pakai bismillah. Ayam kita pengen pahanya doang, terus potong pahanya, tetap pakai bismillah tetap. Termasuk di situ persembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang ya ada tradisi di tempat saya, terutama misalnya di Sumatera sana itu. Kalau ada nggak musim hujan misalnya, itu ke gunung gitu ya. Ya, nggak tahu, saya berkali-kali saya tanya itu sebabnya kenapa harus di sana gitu. Kemudian mereka nyembelih kerbau di sana. Udah musim paceklik ya, karena musim kemarau, mereka meminta hujan, kemudian nyembelih kerbau di sana. Ya. Kemudian ya itu, walaupun pakai bismillah, kalau diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala hukumnya sama. Ya. Walaupun pakai bismillah, tapi kalau sudah diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhitung sebagai bangkai. Nah, itu yang kadang-kadang makanya kita membaca yang mungkin iftitah, yang mungkin sebagian kita membacanya Allahumma ba'id, sebagian wajah itu ya. Inna sholati wa nusuki, kan wa nusuki itu ibadahku. Ibadahku di situ diartikan oleh para ulama itu zabahi, dohiyati atau sembelihan saya. Sembelihan saya itu ya lillahi ta'ala, enggak boleh kepada selain Allah Ta'ala. Itu babnya bab akidah. Jadi intinya di sini bangkai tersebut sesuatu yang tidak disembelih secara syar'i, maka dia tergolong sebagai bangkai. Berdasarkan hadis tadi ya. Sedangkan para dikatakan juga wal amal ala hadza inda ahli ilmi. Ya, beramal dengan hadis ini ya, bangkai yang tidak dipotong secara syara' itu dianggap sebagai bangkai, kecuali ada beberapa kecuali. Kecuali yang pertama itu adalah mayyitatus samak wal jarad. Bangkai dari ikan dan belalang. Ikan itu enggak perlu disembelih ya Pak ya. Ikan ketika dia mati itu sudah halal. Tapi nanti menentukan lagi toyibnya apa enggak lagi itu Pak. Karena kadang-kadang mati di apa itu karena diracun. Nanti kalau kita makan membahayakan kita kan enggak toyib lagi. Tapi semua yang mati di lautan, sebagaimana hadis yang kita bahas sebelumnya itu adalah illu maitatu, boleh bangkainya. Jadi ikan sebesar apapun jangan kita pikirkan nyembelihnya kayak apa, udah dia udah mati berarti udah halal untuk dimakan. Yang kedua jarad. Jarad itu belalang. Mungkin di daerah Gunung Kidul yang terkenal ya Pak, itu halal untuk dimakan itu. Ya. Walaupun nggak disembelih, nggak perlu gimana nyembelih belalang, binatang belalang juga gitu ya. Tapi dia halal untuk dimakan. Mungkin sebagian kita nggak suka ya karena dia serangga, tapi dia halal dimakan. Di sini jelaskan fa innaha thahirah. Ya, dia halal. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uhilla lana, dihalalkan bagi kami, maitatani, dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Ya. Wa ammal maitatani, dua bangkai tersebut, falhutu, alhutu itu artinya samak atau ikan, wal jaradu artinya adalah belalang. Jadi ikan dan belalang, bangkai mati nggak disembelih hukumnya halal. Tinggal kita nanti menentukan dia thayyib atau tidaknya, diracun atau tidak, ini mempengaruhi mungkin nanti. Ya, nah. Kemudian wa ammad damani, sedangkan dua darah adalah al-kabdu, hati, wattihal. Ya, limpa atau jantung di sini ya, hati dan jantung atau limpa. Nah, bahasa lainnya di sini. Selainnya darah-darah yang kita kenal dengan apa Pak, darah kering yang kadang-kadang dimakan orang, darah dikeringkan itu aren, ya, saren itu ya itu nggak masuk di situ. Itu hukumnya haram. Walaupun enak rasanya mungkin bagi kita,
tapi dianggap sesuatu yang tidak boleh di dalam syariat. Darah itu cuman boleh dua, hati yang kita makan itu, kemudian jantung atau limpa yang kita makan itu. Saren itu tidak boleh. Ya, darah yang dikeringkan itu enggak halal secara syariat. Itu terhitung sebagai sesuatu yang diharamkan walaupun enak. Ya, harus kita tahan diri kita dari hal yang diharamkan. Itu riwayat Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, wal Baihaqi, wa Darulqutni. Nah, Imam Ahmad mensahihkannya dan menyepakatinya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Dan ini adalah kalam yang dihukum sebagai marfu'. Ada juga kata-kata salah seorang sahabat, uhilla lana kadza wa harrama alaina kadza, ya. Beliau menjelaskan tentang dihalalkan bagi kami ini itu maksudnya adalah yang darah dan hati dan jantung tadi, dan diharamkan ini. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata tentang laut yang sebelumnya sudah kita bahas itu, tahur ma'hu wa hillu maitatu. Airnya suci, air laut, dan halal bangkainya. Maka Imam Malik misalnya ya Pak ya, ketika ditanya mengenai makanan apa semua jenis ikan yang ada di laut itu, bagi Imam Malik itu boleh-boleh saja. Imam Malik begitu jawab beliau ya. Sebagian tentu mengatakan tidak. Nah, ketika misalnya beliau ditanya gimana hukum anjing laut ya, beliau itu menjawab, itu yang menamakan anjing itu kan kalian, kan itu ikan hakikatnya bukan anjing, kata beliau gitu. Allahu a'lam gitu. Jelas bagi sebagian ulama untuk kehati-hatian ya kita nggak mengkonsumsi seperti itu karena mirip dengan yang di darat gitu. Itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua yang dikecualikan adalah maitatun ma la dama laha lahu sailun, ya. Bangkai yang tidak ada darah mengalirnya. Bangkai yang tidak ada darah mengalirnya. Contohnya apa? Contohnya an-naml, semut, wan-nahal, lebah, dan sejenisnya. Ya. Kalau misalnya jatuh bangkai-bangkai semut ke dalam air kita, itu enggak berpengaruh sama sekali. Tetap suci di situ karena dia enggak ada darah mengalirnya. Termasuk lebah masuk air kita enggak ngaruh sama sekali. Nah, sejenisnya juga binatang sejenis keduanya itu. Fa innaha tahiratun, ya. Dia suci. Idza waqa'at fi syai'in, kalau terjatuh ke dalam sesuatu, wa matat fihi, kemudian mati di dalam sesuatu tadi, jatuh ke dalam air kita misalnya, terus mati di situ. Ya. La tunajjisuhu, tidak menajiskannya sama sekali. Ya, enggak menajiskannya sama sekali. Nah, qala Ibnul Munzir, la a'lamu khilafan fi taharati ma zukir. Saya tidak mendapati perbedaan dalam kesucian apa yang kita sebutkan tadi, itu yang tidak ada darah mengalirnya. Ya, kecuali dalam mazhab Syafi'i, ya. Imam Syafi'i mengatakan tetap bernajis tapi dimaafkan, ya, selama tidak merubah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Syafi'i itu tetap dianggap najis kalau menyebabkan perubahan air. Kalau enggak berubah, ya enggak apa-apa sama sekali. Intinya bagi beliau dalam Syafi'i itu adalah perubahan. Kalau berubah dianggap, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dikecualikan dari bangkai adalah azmul maitah, ya. Azmul maitah itu tulangnya bangkai. Bangkai ada tulangnya. Tulangnya bukan dagingnya. Kalau dagingnya haram. Tulangnya, wa qarnuha, itu tanduknya ini, ya. Wa sya'ruha, bulunya, wa zafruha, kukunya, wa risuha, bulunya juga, wa jilduha. Wa jilduha itu kulitnya. Ya. Wa kullu ma huwa min jinsi dzalika tahir. Semua yang sejenis dengan yang saya sebutkan tadi itu hukumnya suci walaupun dari bangkai. Nah, kenapa? Karena asal dari semua ini adalah suci dan tidak ada dalil yang menjelaskan
kenajisannya. Az-Zuhri bercerita, Imam Zuhri ini cerita fi idhamil mauta tentang tulang bangkai nahwal fil wa wairihi seperti gajah dan sejenisnya, ya. Beliau bercerita, adraktu nasan, saya mendapati sekelompok orang atau orang-orang min salafil ulama, dari ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu ulama kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu 3 generasi itu namanya salaf, ya. Saya mendapati, kata Zuhri, sekelompok orang dari ulama terdahulu itu yatamasyatuna biha. Yatamasyatuna biha itu artinya bersisir dengan tulang bekas bangkai dari gajah itu. Kalau gajah kan udah mati jadi bangkai, tulangnya ya dimanfaatkan, dagingnya yang enggak dimakan, gitu ya. Dagingnya kan juga ini ya, gajah itu masuk hewan buas itu atau enggak ya, Pak ya? Bertaring ya. Nah, ini jadi yang dimanfaatkan masih dimanfaatkan tulang-tulangnya itu. Wa yudhununa biha la yarawna bihi ba'san, berpandangan tidak apa-apa. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ya, tasaddaqa ala Maimunah, ya, Ibnu Abbas bercerita bahwasanya beliau, ya, bersedekah kepada Maulah, karena budak yang dimerdekakan oleh Maimunah, ya, seorang budak dimerdekakan oleh Maimunah, itu Rasulullah SAW bersedekah dengan seekor syah, seekor domba. Kemudian domba tersebut mati. Rasulullah bersedekah kepada budak yang dimerdekakan oleh Maimunah, kemudian domba tadi mati. Famarra biha Rasulullah lewat, domba mati. Ya, apa kata Rasulullah? Hala akhaztum ihabaha. Kenapa kalian enggak mengambil kulitnya? Kalau dia mati bangkai, ambil kulitnya, gitu ya. Ambil kulitnya, fantafa'tum bihi, kalian bisa memanfaatkan kulitnya itu. Apa jawab mereka? Orang-orang yang ada di situ, innaha maitah. Itu bangkai ya Rasulullah, itu enggak disembelih, tapi mati, gitu ya. Apa kata Rasulullah itu? Innama hurrima akluha. Yang diharamkan itu makannya, bukan memanfaatkan kulitnya. Kulitnya bisa disamak, ya. Nah, jadi sama ayyu ihabin duwira faqad tahura. Kulit apapun yang disamak maka dia menjadi suci. Nah, jadi innama hurrima akluha. Yang diharamkan dari bangkai itu adalah memakan dagingnya. Sedangkan tulangnya, bulunya itu bisa dimanfaatkan karena enggak terhitung sebagai najis. Kalau kulitnya tinggal disamak nanti. Kemudian kulla ajidu, dalil ya, dalam Al-An'am 145, saya tidak mendapati fima uhiya ilayya, terhadap apa yang diwahyukan kepadaku, muharraman, yang diharamkan, ala ta'imin yat'amuhu, kepada orang yang memakannya, illa yakuna maitah, kecuali bangkai, ya. Jadi yang dimakan itu apa, yang diharam itu apa? Innama hurrima ma yu'kal minha. Yang diharamkan itu, kata Ibnu Abbas, itu yang dimakan. Yang dimakan itu apa? Al-lahmu, dagingnya. Kulitnya bisa dibersihkan, kemudian dibikin gendang misalnya, atau apa, atau tempat air. Tapi jangan dibuat keripik, kerupuk itu Pak. Itu yang enggak boleh itu. Nah, jangan ya, karena itu bangkai. Tapi dimanfaatkan untuk yang lain boleh. Dikikil atau apa gitu ya, jangan. Nah, digulai itu sama aja berarti dimakan. Jangan ya. Itu kalau dimanfaatkan untuk yang lain bisa. Ya. Amal jil wal qit, sedangkan kulitnya, giginya, tulangnya, rambutnya, bulunya itu semuanya adalah halal ya. Itu semuanya adalah halal. Sekarang kita masuk yang kedua ya Pak ya. Kita ambil sedikit lagi. Yang pertama itu tadi bangkai. Kedua sekarang darah. Yang termasuk kategori najis di sini adalah darah. Darah yang gimana? Sawa'un daman masfuhan, ya.
baik darah yang mengalir, masbuban, mengucur, darah yang mengucur, seperti darah alladzi yajri minal masbuh, darah yang mengalir dari hewan yang disembelih, itu terhitung sebagai najis. Ya, darah yang keluar, makanya nggak boleh makan saren tadi itu. Nah, dam haid juga termasuk darah haid. Illa annahu yuqfa anil yasir. Kalau cuma tetesan-tetesan dikit itu nggak ada masalah sama sekali. Kena tetesan dikit ya, nah, itu nggak ada masalah. Yang banyak itu, yang masbub itu yang dianggap sebagai najis. Kalau darah haid mungkin jelas ya. Nah, riwayat Ibnu Jurayj, daman masfuhan, darah yang muhraq, yang tumpah. Nah, wala ba'sa bima kana fil uruki minha, tidak apa-apa yang cuman sedikit itu, sedikit ya, kena sedikit aja, tetesan-tetesan atau apa, percik-percikan, itu enggak masalah. Tapi kalau udah kena alirannya itu dianggap sebagai najis. Nah, itu ada riwayat dari Ibnu Majlas dalam tentang darah, yakunu fi mazbahi syahwid awiddam yakunu fi a'lal kidar. Dia ditanya, ini Ibnu Majlas ini ditanya tentang darah yang ada di kan kadang-kadang masak daging masih ada darah-darahnya itu, ya Pak ya. Dicuci masih ada darahnya kadang-kadang nempel itu, a'lal kidar, di atas wali itu ya, tungku ya. Apa kata beliau? La ba'sa bihi, tidak apa-apa. Yang dikit-dikit itu enggak apa-apa, ya. Innama nuhiya anid damil masfuh, yang dilarang itu adalah darah yang mengalir deras gitu ya, darah yang mengalir. Ya, sedangkan yang kayak gitu, nah, itu tidak ada masalah sama sekali. Ada riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kunna na'kulul laham, kami makan daging, ya. Kata Aisyah, waddamu khututun alal kidar, darah itu masih ada garis-garisnya di kuali tempat masak itu. Tempat masak daging itu masih ada kelihatan darahnya itu, bekas darahnya itu. Kami makan daging itu. Artinya enggak apa-apa, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian Hasan juga mengatakan, mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Ya. Orang-orang muslim, kata Hasan Al-Basri, itu masih salat dengan luka-luka mereka. Ya, luka mereka artinya masih ada sisa darahnya dikit-dikit keluar, ya. Tapi tidak darah masfuh, yang masfuh itu yang banyak itu. Nah, itu tidak ada masalah sama sekali. Kalau seandainya dianggap najis, maka para ulama dahulu atau salaf dahulu akan sholat dengan bentuk seperti itu. Nah, wa amma damul baragis, sedangkan darah kutu, wa ma yattarishu minad damamil, dan kutu-kutu ya, dan sejenis kutu itu kumal ya, fa innaha yu'fa anhu, itu dimaafkan. Ada darah nyamuk, kutu, ya Pak ya, sejenisnya lah, yang kecil-kecil itu tuh dimaafkan hukumnya. Sama sekali tidak dianggap. Sehingga Ibnu Mujlas ya, Abu Mujlas ditanya tentang qoih, tentang nanah yang terkena ke badan dan pakaian. Su'ila anil qoih yusibu al badan wa thawb, ditanya tentang nanah ya, darah bercampur nanah itu, ditanya mengenai badan dan pakaian, apa kata beliau? Laisa bisyai, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, yajibu waslu saib minal maddati wal qayhi was sadid. Nah, beliau mengatakan, malah sini Ibnu Taimiyah mengatakan wajib ya, mencuci baju dari nanah dan darah. Kemudian mengatakan walam yakun dalilun ala najasatihi, tapi enggak ada dalil kenajisannya. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan wajib mencuci baju kalau kena nanah dan darah, tapi tidak ada dalil mengatakan kenajisannya. Artinya sebagai bentuk kotoran saja kita menjaga diri, tapi tidak sebuah kenajisan. Jadi itu yang kita bahas pada malam hari ini ya Pak ya. Jadi dua hal dulu yang kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama itu adalah, banyak sebenarnya di najis ini. Nah, itu kayak Ramadan nggak habis kayak ini. Nah, banyak. Nah, jadi pertama itu bangkai, kita bahas tadi bangkai, pengecualiannya ada beberapa. Yang pertama itu tadi ikan dan belalang. Yang kedua, bangkai yang tidak ada darah mengalirnya. Kemudian yang ketiga itu adalah tulang dari bangkai, kemudian bulunya, kulitnya, ya. Kemudian apalagi kukunya dan sejenisnya. Ya.
Kemudian yang kedua tadi yang barusan kita bahas adalah darah, tapi darah yang dimaksud adalah darah yang masfuh, masfuh mengalir, yang dari ngalir dari yang disembelih tersebut, atau di sini darah haid. Kalau darah haid mungkin sudah jelas. Mungkin sampai di situ ada yang mau dibahas Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Oke Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi aduh ya lupa Pak. Oh iya. Nah, ya penyembelihan itu diiringi dengan setiap penyembelihan adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim wa dzikrusmullahi alaihi kan gitu. Disebut nama Allah Subhanahu wa taala setiap penyembelihannya. Jadi bukan sekedar dia sholat kemudian sudah mewakili sholat itu untuk penyembelihannya. Tetap dibismillahkan ketika penyembelihan tersebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baru menyembelih dari binatang yang disembelih tersebut. Sedangkan kalau penyembelihannya yang kedua, pertanyaan kedua itu penyembelihannya banyak ya. Memang ada beberapa pendapat di situ Pak, terutama dua pendapat ya. Yang pertama mengatakan ya setiap penyembelihan itu harus ya harus dalam artian ya bismillah semuanya. Ada yang mengatakan cuman sebagian ulama mengatakan sekali saja karena dia satu rombongan gitu ya, satu rombongan penyembelihan. Seperti kayak di mesin-mesin itu ya sekali saja itu biasanya. Sekali kemudian langsung dimulai semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi ya kalau hidangannya itu makanan atau daging Pak sembelihan. Kalau seandainya ya dia itu adalah ahli kitab, ta'amu ahli kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan kalian halal bagi mereka dan makanan kalian halal bagi kalian. Makanan mereka halal bagi kalian. Ketika kita memang apa ya eh, tidak ada keraguan dalam makanan mereka, misalnya mereka membeli dari yang muslim juga ya, dengan cara syariat juga itu tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tapi kalau seandainya ya jelas-jelas mereka misalnya melakukan dengan cara yang tidak syar'i sama sekali dan kita melihat dengan mata kepala misalnya, otomatis kita harus berhati-hati di situ. Tapi kalau nggak tahu sama sekali, maka ya makanlah dengan bismillah. Ada riwayat itu Pak. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau diberi hadiah, apakah ini disembelih dengan cara syariat atau tidak? Beliau cuma menjawab, bacalah bismillah kemudian makan. Kul bismillah, semua kul gitu ya, semua kemudian makan. Tapi secara umum kalau seandainya ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya, wa ta'amu ahli kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum itu. Makanan ahli kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Cuma kita ya perlu berhati-hati saja untuk melihat apakah mereka menyembelih dengan atau misalnya membeli daging itu dari yang muslim atau tidak. Mungkin itu perlu diperhatikan saja. Tapi secara umum sih Pak, kalau dalam Al-Quran itu wa ta'amu al-kitabi hillul lakum itu wa ta'amukum hillul lahum. Makanya Rasulullah ketika diundang sama perempuan Yahudiyah untuk makan kambing, beliau enggak sembelihan kambing ya, kalau domba syah itu, beliau enggak nanya ini disembelih dengan cara syariat atau tidak. Beliau makan saja, kul bismillah kemudian makan di situ. Nah, gitu secara umum mungkin jawabannya Pak. Tapi untuk kehati-hatian kalau zaman sekarang itu kadang-kadang penyembelihan itu asal gitu ya atau apa. Mungkin kita perlu berhati-hati saja, tapi jangan terlalu itu juga gitu ya. Karena secara umum dalilnya itu adalah wa ta'amu ahlil kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan ahli kitab
halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Rasulullah sudah terbiasa dengan begitu ketika di zaman beliau masih hidup. Mungkin begitu jawaban singkatnya, Pak. Ya. Pak, ada pertanyaan lain, Pak? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Yang membatalkan puasa itu ya, kan udah ada fatwa sebenarnya dari MUI. Ya, fatwa puasa itu kalau batal, kalau nutrisi yang disuntikkan ke dalam badan atau makanan yang dimasukkan melalui tenggorokan. Masuk sini ke tenggorokan itu termasuk batal. Atau yang kedua yang disuntikan itu nutrisi. Nutrisi itu bukan, kalau vaksin kan bukan nutrisi ya. Vaksin itu bukan nutrisi. Sehingga seperti vaksin ya, kemudian swab, kemudian ya apa namanya tadi? Ya, IUD Pak ya, itu tidak membatalkan sama sekali. Karena bukan nutrisi itu. Sedangkan kalau infus itu jelas. Infus itu dianggap membatalkan puasa ya. Termasuk nanti kita ngambil darah juga selama puasa kan nggak apa-apa. Maksudnya kita ke PMI donor darah itu nggak ada masalah sama sekali. Sama dengan swab, vaksin itu bukan nutrisi yang dimasukkan ke dalam badan sama IUD tadi. Mungkin gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Mungkin begitu untuk jawabannya. Udah ya Pak ya, kita cukupkan lagi demikian. Insyaallah minggu depan insyaallah kita lanjutkan lagi masih terkait dengan anwaun najasat ya, jenis-jenis najis ya, jenis-jenis najis insyaallah. Kita cukupkan demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.